Tapi ini pulsa Lagi sibuk sepertinya. Halo Ibu Shanti, halo Pak. Ya ampun, maaf mengganggu. Halo Ibu, ya ampun, apa kabar Bu? Baik Mbak Luar biasa, pemirsa Women's Talk. Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Shanti Puruhita selaku Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Wah, nih saya sekarang sudah berada di kantor utama IBCM nih. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan Ibu, ruangannya lagi ngapain ini? Ini kalau menarik sekali kalau lihat ada TV-TV yang bisa kita pantau. Apa nih Bu? Oke, jadi kita lagi ada di monitoring room nih sekarang Mbak Kezia. Di sini kita bisa memantau. Ini yang dot-dot kecil ini kapal-kapal kita nih. Ini pergerakan kapal-kapal kita. Ini ada Tanjung Priuk, ini ada Banten, itu ada di Palembang. Kemudian ini live CCTV kita yang ada di Priuk juga. Di tiap kapal juga sebetulnya ada kameranya. Itu gudang kami yang di JWS, iya. Gudangnya bersih kan ya? Iya, ber-AC sepertinya ya. Iya, itu ada AC-nya itu. Jadi kapal-kapal juga ada GPS-nya ya Bu ya, terpantau live langsung. Iya betul. Ini ICE namanya kalau yang di kapal. Jadi gambar-gambar dot segitiga ini menandakan kapal. Ini dot ini juga kapal. Jadi kita akan memantau kapal-kapal kita pergerakannya bagaimana di wilayah-wilayah ini untuk keperluan operasional. Menarik sekali. Mungkin boleh kali ya Bu, kita ngobrol-ngobrol jauh lebih dalam bersama Ibu, boleh ya Bu? Boleh. Oke, boleh. Ayo kita ke tempat sini aja ya, ke ruangan aja ya. Oke. Industri pelabuhan merupakan salah satu entitas negara yang sangat penting dalam mendukung peningkatan perekonomian Indonesia, di mana Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya meningkatkan pelayanan di pelabuhan agar dapat bersaing secara global dengan cara memberikan pelayanan yang lebih cepat dan transparan serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu perusahaan milik negara yang bergerak di sektor kepelabuhanan ialah PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Mulai beroperasi sejak tahun 1960 sebagai unit usaha perusahaan nasional pelabuhan, emiten berkode saham IPCM ini merupakan anak usaha PT Pelabuhan Indonesia Persero yang bergerak pada bidang layanan pemanduan dan penundaan kapal, angkutan laut, dan layanan maritim. Di samping itu, Jasa Armada Indonesia juga menyediakan layanan pemanduan dan penarik guna memastikan kelancaran dan keamanan kapal yang masuk dan keluar pelabuhan laut, jalur perairan darat, serta kegiatan perkapalan lepas pantai minyak dan gas. Bagaimana strategi bisnis Jasa Armada Indonesia dalam menghadapi tantangan bisnis di 2024 dan menyikapi potensi pertumbuhan ekonomi global? Simak perbincangannya bersama dengan Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Shanti Puruhita, hanya di Women's Talk. Pemirsa Women's Talk, sekarang saya sudah duduk bersama dengan Ibu Shanti Puruhita selaku Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Ibu Shanti, apa kabar? Baik Mbak Kezia. Terima kasih sekali ini sudah boleh duduk bersama dengan Ibu di kantor dan sudah langsung nih icon di belakangnya sudah sangat menjelaskan tentang IBCM ya Bu. Tapi sebelum kita mengenal IBCM lebih dalam mungkin Bu, Jasa Armada Indonesia Tbk dan Ibu Shanti sudah di posisi yang sekarang dengan perjalanan karir yang luar biasa. Mungkin Ibu izinkan kami boleh mengenal lebih dalam sebetulnya kenapa kemudian Ibu Shanti bisa ada di industri ini dan kemudian berlabuh istilahnya Bu di IBCM. Baik Mbak Aisyah. Jadi gini, sebetulnya saya cerita IBCM itu apa ya, biar nyambung. Jadi PT Jasa Armada Indonesia Tbk atau yang dikenal dengan IBCM itu merupakan salah satu anak perusahaan yang dimiliki oleh subholdingnya Pelindo. Jadi Pelindo itu 1, 2, 3, 4 merger menjadi satu namanya Pelindo, di mana kemudian kami dahulunya adalah anak perusahaan dari Pelindo 2, lalu sekarang menjadi sahamnya dimiliki oleh subholding yang khusus menangani marines yang ada di wilayah seluruh Pelindo yang ada di seluruh Indonesia ini. Nah, kalau saya sendiri memang aslinya lahir dari Pelindo, jadi Pelindo itu kami mendapatkan penugasan di anak-anak perusahaan ataupun di holding ataupun di subholding. Nah, sebelum bergabung di IBCM atau di Jasa Armada Indonesia ini, memang saya dari awal masuk di holding Pelindo, macam-macam pindah-pindah, tidak sama backgroundnya.
Dari background saya legal, tapi saya pindah-pindah ke seluruh bagian. Saya udah nyoba HR, sudah nyoba biro strategi, pengadaan, manajemen resiko, SDM, komersial. Jadi terakhir adalah di sekretaris perusahaan Pelindo II, lalu kemudian diminta untuk bergabung di Jasa Armada Indonesia ini, yang kebetulan sekali wanitanya cukup minoritas, tapi powernya mayoritas. Wah, yang powerful ya di awal. Karena ladiesnya ada 2 duduk di board. Jadi kebetulan board kita itu kebetulan saya juga merangkap jadi direktur, selain direktur utama, juga masih merangkap sebagai direktur komersial dan pengembangan bisnis. Dan direktur ladies yang satu lagi ada direktur keuangan dan SDM. Lalu satu-satunya captain yang kita punya itu di direktur armada dan teknik. Wah, gitu. Dari perjalanan karir ibu pun yang sudah lahir, saya lahir di laut ya Bu ya. Iya. Tapi dengan sudah mengarungi perjalanan karir yang begitu luar biasa, Bu Santi tentunya memiliki satu helikopter view yang pasti lebih luas. Apalagi sudah berlabuh di berbagai role ya Bu ya. Melihat ekosistem sekarang di industri yang sekarang dengan adanya begitu tantangan baik eksternal maupun internal, dari di Indonesia sendiri Ibu melihat ekosistem dari industri kepelabuhan atau di marine sendiri seperti apa Bu? Apakah cukup optimis? Mengingat Indonesia kalau melihat pertumbuhan ekonominya kalau baru dirilis kemarin ya Bu ya oleh BPS cukup solid. Apakah ini kemudian secara industri juga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kita? Nah, ini yang menarik. Saya mau share bahwa ternyata industri kepelabuhanan itu sangat resilient terhadap tantangan-tantangan yang ada gitu. Karena apa? Logistik itu ternyata key faktor yang sangat penting buat distribusi apapun saja gitu. Pada saat COVID kemarin, di saat beberapa jenis dari industri mengalami penurunan, itu tidak seperti itu di bidang logistik. Karena apa? Karena semua orang pasti butuh tetap beraktivitas, butuh tetap berkonsumsi semua kebutuhan sehari-hari, dan itu semua diantarkan melalui jalur logistik. Dan jalur logistik itu untuk di dunia 90% itu menggunakan moda transportasi laut. Dari 90% menggunakan moda transportasi laut, 40%-nya itu melewati Indonesia. Plus-plusnya lagi adalah Indonesia negara kepulauan. Jadi even pada saat kemarin COVID kita lockdown, di mana tidak ada lagi kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia karena di lockdown. Tapi karena Indonesia sendiri membutuhkan jalur distribusi logistik yang besar untuk mendistribusikan baik obat maupun makanan ke seluruh Indonesia, itu yang namanya logistik di Indonesia, karena kita negara kepulauan ya Mbak, itu justru meningkat. Karena kan udara ditutup, darat ditutup, kalau mau ngantarkan terbatas. Tapi yang namanya obat harus jalan diputar seluruh Indonesia dong, ya kan? Kemudian Indonesia negara kepulauan, kita harus bisa menjangkau tempat-tempat yang terjauh untuk mendistribusikan itu. Maka di sini peran pelabuhan menjadi sangat krusial. Belum lagi yang tadi secara global, peti kemas itu untuk tahun 2024 diprediksi naik sekitar 4%, dan untuk Asia sendiri diprediksi naik sekitar 3%. Jadi kita di basis logistik ini tidak tergantung oleh barangnya. Mungkin di beberapa industri kalau ada tergantung bahan mentah atau segala macamnya, tapi kalau di pelabuhan apapun barangnya harus diantar. Jadi penurunan atau kenaikan terhadap jenis-jenis barang tertentu tidak berpengaruh signifikan terhadap proses bisnis, karena selalu ada barang lain sebagai pengganti itu untuk diantar. Kurang lebihnya begitu. Dari peluangnya mungkin memang secara geografis juga Indonesia negara kepulauan ya Bu ya. Betul sekali. Peluang apa yang kemudian dimanfaatkan atau strategi apa yang akhirnya dilakukan oleh IPCM sendiri untuk bisa menangkap peluang-peluang yang ada? Kita akan bahas usai jeda, pemirsa tetap bersama kami di Women's Talk.
Pemirsa Women's Talk, saya masih berbincang dengan Ibu Shanti. Kalau di segmen sebelumnya, tadi kita bicara mengenai bagaimana ekosistem kepelabuhanan yang memang cukup menarik. Tadi tidak mudah terdampak oleh mungkin barang baku dan lain sebagainya, karena memang yang melalui pelabuhan, baik barangnya apa atau bentuknya apa, memang tetap bisa menggunakan jasa tersebut ya Bu ya, jasa logistik pelabuhanan. Jadi kemudian akhirnya bisa diuntungkan lewat berbagai streamline bisnis ya Bu. Lalu strategi apa sebetulnya Bu Shanti yang akhirnya perusahaan untuk berupaya dicanangkan kemudian agar peluang-peluang yang ada semuanya teraup dengan baik? Baik, jadi buat ilustrasi bisnis yang dimiliki oleh Jasa Armada Indonesia atau TBK atau IPCM ini sebetulnya bisnis safety gitu. Karena by law regulasi itu semua kapal yang masuk ke pelabuhan itu engine-nya harus dikecilkan. Kita nggak bisa bilang shutdown, tapi dia tidak boleh menggunakan mesinnya begitu dia masuk kolam pelabuhan. Karena kapal bukan mobil. Pada saat dia akan parkir atau dia akan berlabuh di terminal-terminal tertentu di dermaga, itu seandainya tidak ditahan oleh kapal tunda itu, kalau teman-teman lihat mungkin nanti sempat lihat video company profile-nya, ada kapal-kapal warna orange, itu namanya kapal tunda. Nah, kapal tunda itu tugasnya menahan dan mengarahkan kapal-kapal besar untuk bisa secara safe, proper berlabuh di dermaga atau terminalnya. Kalau itu tidak ditarik atau ditahan, gelombang yang ada di bawah itu bisa menghantam dermaga dan terminalnya. Nah, jadi clue pertama adalah ini adalah business safety yang by law is a must. Jadi harus. Nah, yang kedua adalah tadi kalau ditanya, maka untuk itu apa sih yang dilakukan oleh IPCM? Kita harus buat standar operasi yang sama. Kita harus punya kapal-kapal yang powernya dapat dapat melakukan semua kegiatan tadi untuk mengawal kapal-kapal besar. Dan kemudian kita harus bisa punya suatu sistem yang bisa digunakan seefektif mungkin agar para pengguna jasa kami dapat efisien bekerjanya. Karena kalau kapal itu mereka inginnya masuk tepat waktu, dilayani tepat waktu, secara safe, sehingga tidak ada biaya tambahan atau demurrage-nya. Karena buat mereka menunggu lama di pelabuhan itu cost. Nah, kalau mungkin Mbak Kesia sering dengar diskusi tentang cost logistik gitu kan ya. Nah, di holding kami sendiri di Pelindo, begitu di merge, itu sedang berusaha untuk menyatukan sisi darat dan sisi laut dan mendekatkannya. Cost logistik yang paling mahal itu sebetulnya adalah di proses pengantaran barangnya. Contoh ya, kayak di Jakarta. Pelabuhannya di Tanjung Priuk, tapi gudang-gudangnya jauh di luar. Kita harus melewati tol, kita harus melewati macet, dan itu semua kalau dihitung rupiah ada hitungannya, ya kan? Jadi sedekat mungkin kita bisa mendekatkan dan seefektif dan seefisien mungkin semua proses bongkar muat itu bisa dilakukan, maka itu berarti kita membantu perusahaan pengguna jasa kita untuk menekan biaya, cost logistiknya turun, sehingga impact-nya kita sih harapannya bisa berdampak pada biaya-biaya itu tidak jadi biaya tinggi ya untuk bahan-bahan baku yang konsumtif seperti itu. Oke. Dengan adanya mungkin seperti tadi strategi yang dilakukan sudah mulai kelihatan memang tujuannya ke arah sini dan strategi yang dicanangkan oleh IPCM seperti ini. Ada inovasi baru mungkin Bu yang dilakukan oleh IPCM baik entah kemudian berusaha mengoptimalkan opportunity yang ada atau mungkin men-tackle tantangan yang ada di industri kepelabuhanan. Oke. Kalau tadi itu kita fokus untuk bagaimana caranya kita memperbaiki diri dengan memperbaiki semua alat usaha kita. Dalam hal ini kalau IPCM tentunya adalah kapal ya. Kita juga sudah membangun 8 kapal baru selama IPO kemarin dan kita akan membangun kapal-kapal lagi untuk mendukung kerja kita. Dan kemudian untuk sistem tadi juga sudah, ke people itu udah is a must ya. People, kru, nakoda itu juga harus fit to work. Karena dia mengawal safety, jangan sampai yang ngawal nggak safe gitu kan, nggak fit gitu kan untuk kerja. Dan kemudian saat ini kayaknya yang paling penting adalah kolaborasi. Karena apa? Karena wilayah, karena tadi Indonesia adalah negara kepulauan,
itu ada ribuan terminal khusus yang ada di Indonesia, tersebar di Indonesia, yang belum sepenuhnya mungkin terlayani dengan baik oleh BUP, sehingga mungkin kalau secara regulasi mereka belum sepenuhnya mengikuti peraturan regulasi tersebut, dan safety-nya yang paling utama. Karena apa? Karena kapal-kapal tersebut seharusnya yang diutamakan safety-nya untuk di setiap wilayah yang di dunia ada pelabuhan, baik itu pelabuhan umum seperti yang dikelola Pelindo maupun pelabuhan-pelabuhan khusus yang dimiliki oleh pihak-pihak para industri-industri khusus, kayak ada yang punya tambang nikel, tambang batu bara. Itu kan mereka punya pelabuhan-pelabuhan sendiri untuk keluar barangnya. Nah, itu sebetulnya juga harus ada unsur pandu tundanya di situ. Karena kalau enggak, hukumnya sama. Mereka wajib untuk mengutamakan keselamatan dengan dalam pelayanannya. Karena kapal-kapal itu tadi tidak mungkin bisa secara otomatis mengerem kalau enggak akan terjadi fatality yang kita tidak inginkan. Gitu. Dari coverage untuk wilayah operasional IPCM sendiri di Indonesia sudah berapa besar? Tersebar di mana saja, Bu? Jadi kalau saat ini IPCM melayani 11 wilayah yang ada di wilayah BUP Pelimpahan Pelindo. Itu ada di Cirebon, di Jakarta, di Banten, kemudian di Panjang, di Bengkulu, di Jambi, di Teluk Bayur, di Pontianak, di Tanjung Pandan, di Pangkal Balam. Nah, untuk kemudian wilayah-wilayah yang dimiliki oleh JAI sendiri juga ada. Jadi kami juga punya BUP Pelimpahan sendiri. Itu ada di Patimban, ada TOK 1 Power, ada di Kepulauan Seribu, STS Palembang. Jadi kalau mau di total, sebetulnya kalau untuk wilayah kita bisa melayani seluruh Indonesia karena kita punya BUP Pelimpahan. Untuk wilayah Pelindo 2 ada 11, untuk kerjasama saat ini ada di Melavau dan di Halmahera. Coverage-nya memang sudah luas juga ya, Bu ya. Dari yang tadi disebutkan oleh Bu Shanti, ada terkait dengan pelabuhan yang dimiliki oleh pihak lain, mungkin dari swasta mungkin ya, Bu ya. Nah, apakah ada dinamika perdagangan antara mungkin IPCM sendiri, Jasa Armada Indonesia, dengan pihak-pihak yang lain? Dinamikanya seperti apa? Bagaimana kemudian jika ada tantangan, apa yang dilakukan IPCM, Bu, supaya kemudian alur navigasi perdagangan di Indonesia, khususnya melalui pelabuhan, tetap baik, tetap tumbuh, karena memang kan di bawah anak BUMN juga ya, Bu, tetap mengusung supaya bagaimana ini tetap beneficial untuk negara Indonesia. Kalau untuk yang itu, kita side by side dengan regulator. Dalam hal ini adalah kalau di kami Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, anaknya, bapaknya kita, bapak dan ibunya kita. Jadi kalau untuk regulator di Kementerian Perhubungan khususnya yang menangani pelabuhan, itu memang kita sama-sama berusaha untuk dapat mencapai pelayanan ke seluruh wilayah, even yang di remote area. Karena yang tadi itu benar ada terminal-terminal sendiri yang dimiliki oleh swasta, yang di sana harusnya unsur pelayanan pandu dan tunda itu juga hadir. Nah, kami biasanya dengan bersama-sama dengan regulator, tentunya kalau ada Pak KSOP yang ada di wilayah-wilayah tersebut akan sama-sama memberikan sosialisasi pentingnya dan bagaimana secara undang-undang pelayanan jasa ini harus hadir di wilayah-wilayah tersebut. Nanti dengan bersama-sama dengan organisasi juga, kami dengan INSA, itu bertiga lah ya, kami BUP Pelabuhan, kemudian ada INSA, kemudian ada regulator. Tiga pihak ini kami punya peranan untuk memberikan edukasi dan juga berusaha untuk mencapai pelayanan yang baik, yang safety, yang profesional di seluruh Indonesia. Impact-nya betulnya kalau buat regulator atau pemerintah adalah ada PNBP, Mbak, pajak. Jadi dalam hal kaitannya di mana pemerintah hadir untuk karena kan kami kan juga sebenarnya wakil dari pemerintah untuk memberikan pelayanan di bidang safety tersebut, maka ada yang namanya PNBP di situ. Jadi tidak hanya bicara mengenai kosnya saja, tapi di satu sisi baik secara operasional, pelayanan jasa tadi, safety yang tadi sudah diulang-ulang oleh Bu Shanti, itu salah satu nilai yang memang nilai penting yang kemudian IPCM melihat ini ada urgensi di sisi ini ya, Bu ya. Menarik sekali pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita bersama Bu Shanti, tetap bersama kami di Women's Talk.
Pemirsa Woman Stock, saya masih berbincang dengan Ibu Shanti Purohita selaku Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Tadi kita bicara mengenai bagaimana IPCM bergerak, banyak sekali hal-hal baru, insight baru yang kita pelajari juga langsung dari Bu Shanti. Mungkin kalau melihat 2024 ini Bu, menatap ke depan, apakah ada langkah ekspansi yang akan dilakukan oleh IPCM dan seoptimis apa Bu IPCM terhadap ekonomi tahun depan, mungkin khususnya di industri yang digeluti itu Marine sendiri? Oke, baik. Jadi kalau tadi sempat kita sampaikan bahwa even saat COVID pun kita bisnisnya survive ya, karena memang dibutuhkan jasa logistik ini, apalagi di bidang laut. Nah, kalau untuk tahun 2024, apalagi COVID sudah selesai, itu kami optimis sekali bahwa itu akan bisa bertumbuh. Tadi juga saya sampaikan sebelumnya bahwa prediksi sendiri untuk peti kemas akan naik 4%, Asia 3%. Itu berarti akan ada pertumbuhan dalam distribusi yang menggunakan jasa kepelabuhanan, which is itu berarti ada JAI di situ. Dan kami happy melihat prediksi itu. Ditambah lagi yang tadi spill-nya, bahwa masih sangat banyak terminal-terminal yang belum mengoptimalkan pelayanan ini. Jadi sebetulnya playing field-nya masih sangat luas, terbuka dari Sabang sampai Merauke. Kalau ditanya kita sendiri, kita mungkin ada beberapa tempat yang akan kita jadikan target untuk tahun ini, tapi mungkin belum kita sampaikan secara detail kemananya gitu kan. Tapi ada beberapa tempat dan kami optimis kami bisa melayani wilayah-wilayah tersebut. Dari Ibu Shanti sendiri melihat tantangan dalam woman leadership seperti apa? Wanita yang kemudian bekerja tapi juga harus memimpin, tapi juga ada tanggung jawab di area-area yang lainnya. Iya, kayaknya kalau yang lagi lihat ini sekarang gendernya juga perempuan, langsung bisa jawab ya, oh saya tahu gitu kan. Karena saya merasakan gitu kan. Karena saya yakin sangat dirasakan oleh semua wanita yang ada di bumi ini. Kalau untuk yang bekerja, yang baik yang di rumah juga kerja kan sebetulnya, maupun yang di kantor. Nah kalau lagi spesifik tadi tentang yang di kantor, sebetulnya kalau ditanya apa di diri saya gitu ya, terkait dengan keperempuanannya gitu kan. Kalau saya merasa blessing jadi perempuan yang ada di laki-laki yang sedikit. Karena apa? Karena pertama, kalau menurut saya perempuan itu punya dua telinga yang lebih sering digunakan daripada satu mulutnya, banyak mendengar. Gitu. Kenapa kita harus banyak mendengar? Karena biasanya kalau di semua korporasi yang namanya isu masalah itu kalau tidak disampaikan itu tidak akan tahu gimana cara solusinya. Padahal dengan cara yang paling simpel, dengan membangun komunikasi yang baik, menjadikan mereka satu tim yang baik ke dalam ya, itu pasti nanti akan keluar masalah-masalah yang ada sehingga kita bisa dengan cepat mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalahnya. Karena kalau kebanyakan ditahan, tidak dikomunikasikan, jadinya itu akan terus-menerus menjadi isu yang bisa jadi akan memperparah dan kemudian akan merugikan perusahaan. Nah, komunikasi ini tidak juga hanya kepada internal, tapi juga kepada mitra maupun kepada pelanggan. Karena apa? Karena kalau jadi pemimpin atau kita kerja di korporasi, wajib mendengar keluhan pelanggan. Itu wajib. Kalau nggak mau dengerin keluhan pelanggan, nanti nggak bisa memperbaiki dan tidak bisa tidak bisa meet their expectation, akhirnya ditinggal. Ya wajar dong. Kita sendiri juga kayak gitu kan. Kalau kita mau ke tempat tertentu, kemudian kita komplain nggak didengar, ya udah pindah aja ke tempat lain. Nah, maka dari itu kalau buat saya secara pribadi, komunikasi itu adalah hal yang paling utama. Nah, kalau dikaitkan dengan yang tadi antara perempuannya atau membagi waktunya, support system yang paling berarti buat setidaknya saya secara pribadi atau teman-teman yang saya dengar sekarang itu adalah terkait dengan asisten yang ngebantu gitu. Karena apa? Buat kami yang utama itu adalah tentunya jagain keluarga ya, jagain anak-anak. Nah, kebetulan kalau di saat ini Kementerian BUMN juga punya program yang namanya well-being program. Jadi bagaimana para ibu-ibu ini yang ingin mengoptimalkan kemampuannya dan berkarir tidak harus worried dengan putra-putrinya, sehingga ada daycare.
Baik, itu dia. Sebelum kita menutup diskusi kita dengan Bu Shanti, Bu, mungkin ada satu quotes atau satu tips mungkin atau prinsip hidup yang Ibu Shanti selalu pegang hingga hari ini yang membuat Ibu mungkin kuat, yang Ibu berprinsip, yang Ibu bertahan hingga di saat ini, di waktu ini, dan di posisi yang sekarang. Oke, jadi kalau prinsip hidup atau quotes ya setidaknya yang saya praktekkan itu adalah jadi manusia itu harus banyak mendengarkan, baik telinga dan hatinya, dan kemudian tidak boleh menghindari resiko dan harus berani mengambil keputusan. Wow, gitu. Itu dua hal yang cukup berat ya Bu ya. Pertama mendengarkan, tapi juga berani mengambil keputusan. Betul. Jadi tidak mudah, tidak cepat bicara, tapi telinganya yang jalan terus. Tapi juga punya courage ya Bu. Betul. Ya, buat untuk mengambil resiko, mengambil keputusan yang apa, bertanggung jawab. Betul. Terima kasih Ibu Shanti, luar biasa. Kiranya ini kemudian bisa jadi insight baru buat pemirsa IDX Channel. Saksikan terus Women's Talk di episode selanjutnya. Sampai jumpa.